Shalom para pemirsa Cahaya Kasih Jaya TV Papua yang berbahagia. Hari ini saya rindu membagi satu berkat melalui pemberitaan firman Tuhan hari ini. Mari saja kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami minta tuntunan Roh Kudus-Mu untuk membantu kami. Kami akan menerima firman-Mu adalah Engkau sendiri, sehingga kami mengerti apa yang Engkau sampaikan hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi penuntun pembimbing kami dalam kehidupan kami. Kami diberikan kekuatan dan kemampuan daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Amin. Para pemirsa sekalian yang berbahagia, situasi yang kita hadapi saat ini adalah tekanan dengan situasi global. Sebenarnya ini bukan situasi Papua saja atau nasional, tetapi pandemi yang kita hadapi hari ini adalah situasi yang dialami oleh dunia. Sehingga yang kita tangkap hari ini adalah tekanan yang begitu rupa. Nah, Bapak Ibu Saudara, jauh sebelum kita mengalami hal ini, ribuan yang tahun yang lalu, Alkitab saya ceritakan bahwa seorang yang bernama Ayub pernah mengalami tekanan yang luar biasa. Seminggu belakangan ini atau 2 minggu belakangan ini, di tempat tinggal saya berdekatan dengan jalan raya sehingga saya bisa melihat bagaimana akses mobil ambulans, jenazah itu lalu lalang dengan suara sirene. Hampir setiap hari ada saja yang dimakamkan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian Tuhan Yesus kasihi, saya juga melihat bagaimana satu keluarga itu dalam satu rumah bisa dipanggil 2 anggota keluarganya sekaligus. Saya teringat kisah yang dialami oleh Ayub ketika kitab Ayub, kalau kita baca pasal 1 ayat 1 dan selanjutnya, Alkitab katakan dia seorang yang saleh dari tanah Uz. Alkitab katakan dia mempunyai seorang istri dan beberapa orang anak dengan kekayaan 7.000 ekor kambing domba, kemudian 3.000 ekor unta, 1.000 lembu, 500 keledai. Dan kalau saya kalkulasi dengan kurs hari ini, kekayaannya mencapai 100 miliar rupiah. Namun apa yang dialami oleh Ayub ketika satu hari malapetaka itu datang, ini disebabkan karena iblis, Alkitab katakan dia memohon kepada Tuhan untuk mencobai. Tetapi Tuhan memberi batasan kepada dia, kau boleh mengambil apa saja yang ada padanya, tetapi nyawanya tidak. Sehingga dalam satu hari saja, anak-anaknya yang sedang berpesta, angin ribut bertiup dan merobohkan rumah, sehingga tidak ada lagi tersisa anak-anaknya yang hidup. Orang-orang Seba menyerang para penjaganya, mencuri dan merampas lembu dan keledai Ayub. Petir menyambar membuat kebakaran hebat dan semua unta-untanya mati. Alkitab juga katakan orang-orang Kasdim menyerbu dan merampas unta-unta Ayub dan semua penjaganya dibunuh. Ayub juga terpapar sakit borok yang sangat parah sekali, sehingga keluarganya menjauhinya. Teman-temannya juga menuduh dia sedang berbuat kejahatan kepada Tuhan, sehingga dia terbawa ini, sehingga dia katakan kepada Tuhan, Tuhan tidak berbuat adil kepadanya. Bahkan tekanan dari dalam rumah tangga pun datang. Istrinya berkata, masih salehkah engkau dengan Allahmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tapi dengan iman yang tinggi dia katakan kepada Tuhan, kita mau yang baik saja, tetapi tidak mengucap syukur kepada apa yang Tuhan beri, sehingga dia katakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Pemirsa yang berbahagia, ada beberapa hal yang saya tangkap dari ketika Ayub mendapat tekanan, anak-anaknya mati, hartanya ludes, diambil dengan begitu rupa. Bapak Ibu Saudara, dalam keterpurukan Ayub, Ayub tetap berharap kepada Tuhan. Ada 4 hal yang penting yang saya temukan. Pertama, bahwa Tuhan ingin memurnikan iman Ayub. Ternyata kitab ini juga
mengatakan bahwa anak-anak Ayub, mereka tidak seperti ayahnya yang selalu meminta pengampunan kepada Tuhan ketika anak-anaknya berdosa. Jadi waktu Tuhan melihat keluarga Ayub dalam kondisi begini, Tuhan izinkan masalah ini terjadi dalam keluarga Ayub. Yang menjadi saya tidak habis pikir, mengapa Tuhan harus mengambil anak-anak Ayub hanya untuk menguji iman Ayub. Ternyata keluarganya harus dipulihkan. Anak-anaknya diambil, saudara. Anak-anaknya diambil dengan cara yang sangat sadis. Tetapi cara Tuhan memurnikan Ayub dengan mengambil anak-anaknya. Sehingga Ayub harus berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayub masih bertanya-tanya, mengapa Tuhan izinkan masalah ini terjadi kepada Ayub dengan keluarganya. Ternyata anak-anak ini mereka berpesta, Ayublah yang memohon pengampunan kepada Tuhan. Dan itu berulang-ulang. Sehingga ini menjadi suatu alasan penting anak-anak Ayub ini diambil. Supaya iman percaya Ayub tetap tertuju kepada Tuhan. Hal yang kedua yang saya jumpai, Tuhan ingin melihat komitmen iman Ayub. Ternyata di tengah-tengah badai cobaan berat yang dialami oleh Ayub, Ayub masih berkata di dalam Ayub pasal 42 ayat yang kedua, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang dalam masalah kita menghadapi masalah tekanan, integritas kita diuji. Pernah ada orang menggandakan akun Facebook saya dan dia mencuri foto dan dia membuat seolah-olah itu dia dan meminta-minta uang kepada beberapa teman saya. Tapi beberapa teman tahu bahwa saya tidak seperti begitu. Sebab biasanya justru sebaliknya, mereka yang biasa meminta saya untuk menolong mereka dengan pulsa. Sehingga mereka katakan ini pasti bukan saya. Dan saya konfirmasi kembali kepada mereka bahwa integritas saya tidak seperti yang saudara lihat. Sebab saya membuktikan hidup saya bahwa saya tidak meminta-minta. Nah, saya bisa bayangkan Ayub. Dia berkata kepada Tuhan sekalipun dalam kondisi apapun. Dia percaya bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal. Dalam keadaan tekanan sampai istrinya pun menekan dia dengan kata-kata yang begitu hebat. Tetapi dia masih tetap berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Artinya bahwa situasi tekanan yang begitu rupa tidak dapat menekan iman Ayub. Sehingga iman Ayub harus patah di tengah jalan. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga yang saya temukan, Ayub mempertahankan integritasnya untuk tetap percaya. Di dalam Ayub 2 ayatnya yang ke-10 kita bisa jumpai dia tetap berkata bahwa kita jangan menerima yang baik saja, tetapi dalam keadaan apapun kita tetap mengucap syukur. Ayub dalam tekanan, dia tetap mau mengucap syukur apapun yang terjadi dalam hidupnya. Sehingga waktu menghadapi kata-kata yang hebat atau kata-kata yang tekanan daripada istrinya, dia katakan, kau mau yang baik-baik saja, tetapi yang tidak baik engkau tidak mau. Pemirsa Cahaya Kasih Jaya TV Papua yang berbahagia, hal yang keempat yang saya temukan dalam pembacaan ini, Ayub percaya bahwa pemulihan akan terjadi. Karena itu dalam Ayub 42 ayat yang kelima dan ayat yang ke-10 Alkitab katakan begini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dulu. Artinya bahwa Ayub percaya bahwa di tengah-tengah tekanan, dia tetap percaya bahwa Tuhan akan memulihkan dia. Ini satu keadaan orang percaya di mana dia tetap berharap kepada Tuhan. Mengapa saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk
belajar daripada Ayub yang tetap berharap kepada Tuhan. Sebab Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah, Dia Allah yang memberi pengharapan yang tak putus-putusnya. Sehingga kita membawa pengharapan kita kepadanya untuk menikmati pemulihan dalam hidup kita. Sehingga kalau Ayub dalam tekanan, dia masih tetap berharap kepada Tuhan dengan berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ini menandai bahwa pengharapannya tidak hilang. Bapak Ibu, para pemirsa Jaya TV yang berbahagia, sekalipun kita mengalami tekanan yang berat saat ini, tapi saya ingin kita belajar dari Ayub. Yang pertama, kita tetap memberi diri kita diproses untuk memurnikan iman kita. Yang kedua, Tuhan juga ingin melihat komitmen kita, komitmen iman kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan ingin melihat integritas kita untuk mempertahankan janji kita kepada Tuhan. Dan yang keempat, kita harus percaya bahwa di balik daripada tekanan, situasi yang sulit, pengharapan Tuhan tidak pernah hilang. Karena itu, saya terlalu percaya hari ini setiap saudara yang menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan, sekalipun di dalam tekanan yang sangat berat ini, kita tetap diberikan perlindungan, kita tetap diberikan pengharapan yang besar. Saya tahu saudara, masalah yang kita hadapi tidak sebanding dengan apa yang Ayub alami pada waktu itu. Tetapi tekanan yang kita alami saat ini adalah tekanan yang sama. Dihimpit dengan ketakutan, melihat orang di mana-mana kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Tetapi bagi orang yang tetap menjaga imannya kepada Tuhan, di akhir daripada kehidupannya, dia memperoleh kemenangan. Saya punya catatan tentang Ayub. Setelah dia kehilangan anak-anaknya, ke-10 anak-anaknya yang pertama, Tuhan mengembalikan ke-10 anak-anaknya. Artinya istrinya mengandung lagi dan melahirkan 10 anak-anaknya yang saya pasti percaya bahwa anak-anak mereka jauh lebih beriman kepada Tuhan dari kakak-kakak mereka yang pertama. Dari 7.000 yang kambing domba, Tuhan gandakan menjadi 14.000. Dari 3.000 unta menjadi 6.000 unta. Dari 1.000 lembu menjadi 2.000 lembu. Dari 1.000 keledai betina, dari 500 keledai betina menjadi 1.000 keledai betina. Artinya bahwa dibalik daripada pengharapan kita kepada Tuhan, ada janji Tuhan, ada pemulihan yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Karena itu tetap percaya kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan bahwa apa yang Tuhan buat dalam hidup kita, sekalipun itu kita alami dengan banyak tekanan, tetapi Tuhan memberikan jalan keluar kepada kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara pemirsa yang berbahagia, dari program Cahaya Kasih ini saya ingin berbagi firman ini sehingga kita tetap kuat menghadapi situasi saat ini sampai kita berhasil menjadi pemenang. Tuhan memberkati kita sekalian, saja kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini sekalipun situasi menghimpit, tetapi Tuhan, Engkau Allah yang setia memberi pengharapan kepada kami, memberi jalan keluar. Kalau Engkau bisa menolong hamba-Mu Ayub, pertolongan yang sama Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk lawatan pada hari ini, sekalipun melalui layar televisi ini, tapi Engkau sedang melawat kami semua. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa mengucap syukur. Amin.